Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, PLN mengklaim konversi tabung LPG 3 kg ke kompor induksi listrik ini bisa menghemat APBN karena harga keekonomian listrik lebih murah. PLN bahkan menargetkan program konversi ini menargetkan 5 juta keluarga penerima manfaat yang diproyeksikan bisa menghemat biaya sekitar 5,5 triliun rupiah per tahunnya. Lantas, realistiskah hal ini? Kita akan menanyakan langsung kepada PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Dadan Kusdiana, dan juga pengamat kebijakan publik, ada Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Dadan dan Pak Trubus, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak. Sehat. Baik Pak Dadan, kita akan ke Pak Dadan dulu ya. Pak Dadan, apa saja sebetulnya alasan konversi tabung LPG 3 kg ke kompor induksi? Apakah hanya semata penghematan APBN saja atau ada alasan lainnya Pak Dadan? Makasih Mbak Eva, selamat pagi semuanya. Pemerintah memang menyediakan berbagai macam alternatif ya untuk penyediaan rumah listrik, penyediaan energi ke rumah tangga. Kita sekarang lihat di rumah tangga ada juga yang menggunakan selain LPG ya, minyak tanah di beberapa titik masih dipergunakan. Kemudian juga pemerintah sekarang mencoba melihat sisi yang lain, misalkan pemanfaatan di methyl ether itu juga kita lihat konversi dari batu bara. Kemudian sekarang kita mengintroduksi untuk pemanfaatan listrik di rumah tangga. Karena memang ke depan sejalan dengan upaya untuk penurunan gas rumah kaca, menuju Indonesia itu nanti net zero emission, memang pemanfaatan yang semakin hijau dan semakin nyaman di rumah tangga ini akan semakin didorong ya. Sejalan dengan juga perkembangan teknologi dan juga dari perkembangan dari sisi keekonomiannya. Itu yang sekarang dipersiapkan oleh pemerintah khususnya bersama dengan PLN ya. Jadi kira-kira memang kita akan memberikan sumber energi yang menjadi lebih nyaman. Tadi saya lihat di dalam tayangan di awal bahwa ini merepotkan. Ini yang akan ingin kami sampaikan nanti, bahwa kita ingin menjaga di masyarakat itu tingkat kenyamanannya tetap terjaga. Kemudian juga dari sisi waktu memasak, kemudian kalau tadi dari sisi biaya, nanti saya akan sampaikan juga di belakang terkait dengan sisi keekonomiannya itu seberapa besar sebetulnya nanti baik dari sisi pemerintah, sisi negara maupun dari sisi masyarakat. Tentunya kita ingin memastikan bahwa hal tersebut juga terlindunginya dari sisi kepentingan masyarakat tersebut. Saat ini memang harga LPG ini kan umumnya LPG ini diimpor ya, 70-75% ini kan diimpor dan jumlahnya kan semakin naik. Kita paham kalau impor itu kan belinya dengan kurs valuta asing dengan dolarnya juga semakin mahal dan juga yang diimpornya ini semakin mahal. Karena diimpor dari sisi ketahanan energi kita juga kan semakin berkurang ya, akan lebih baik kalau kita punya di dalam negeri, kemudian kita manfaatkan di dalam negeri, apalagi kalau itu lebih bersih, apalagi kalau itu lebih ekonomis. Jadi itu kira-kira menjadi background-nya ya Mbak. Baik, artinya beberapa alasan yang kemudian menjadikan hal ini sebagai salah satu pendorong bagi pemerintah untuk kemudian mengkonversikan gas LPG 3 kg ke kompor listrik, termasuk salah satunya alasan pemanfaatan energi hijau. Saya mau ke Pak Trubus, dari sejumlah alasan yang dipaparkan tadi oleh Pak Dadan, apakah ini sudah tepat dilakukan pada saat ini di tengah kenaikan harga energi seperti BBM yang sudah terjadi saat ini? Iya, menurut saya sih untuk jangka pendek ini belum tepat, Mas. Karena persoalannya itu adalah bahwa penggunaan kompor listrik ini, inovasi kompor ini memang membebani masyarakat ya, terutama karena otomatis wattnya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya pemerintah mau seperti itu, nanti jangka panjang bisa dengan memodifikasi supaya wattnya lebih kecil gitu kan. Jadi bisa terjangkau, karena selama ini kan di masyarakat itu hanya ada kan 450 dan 900 watt untuk masyarakat bawah kan. Karena itu menurut saya kompornya itu harus menyesuaikan dengan watt itu gitu. Karena kalau tidak ya nggak bisa dipakai gitu. Yang pertama, kedua bahwa
kompor gas itu kompor ini listrik ini mahal gitu ya, mahal. Jadi nanti mungkin harus ada modifikasi juga, inovasi di situ sehingga harganya itu murah, terjangkau. Karena kalau sisi positifnya memang dari kompor listrik itu di permukaannya itu dingin gitu loh, permukaan itu dingin, bagus sebenarnya dan lebih praktis gitu. Cuman persoalannya ini kompor listrik ini yang cocok untuk masyarakat menengah ke atas ya, atau masyarakat atas. Kalau masyarakat bawah jelas akan kesulitan itu, karena di samping juga tadi dikemukakan ada persoalan sering adanya pemadaman listrik, juga kemudian juga butuh edukasi masyarakat juga yang cukup lama itu, karena persoalannya kan penggunaan kompor listrik ini juga perlu literasi bagi masyarakat yang maaf aja kemudian masyarakat di kampung-kampung atau masyarakat yang memang kurang well educated lah gitu ya, sehingga butuh proses lama. Yang terakhir menurut saya memang kebijakan ini secara rasional betul memang ditujukan untuk mengurangi impor kita, karena memang selama ini keekonomian soal LPG ini memang sangat memberatkan ini negara karena impornya sangat tinggi, itu aja persoalannya. Tapi ada yang lain menurut alasan yang sebenarnya di balik itu ya memang karena oversupply PLN ini kan. Ya, jadi menurut saya ini kebijakan ini malah menimbulkan masalah baru, Mbak, bagi publik sendiri, karena publik itu akan melihat berat gitu. Menimbulkan masalah baru. Tanggapannya Pak Dadan soal ada khawatiran menimbulkan masalah baru di masyarakat. Iya, itu yang ingin kami sampaikan berikutnya, bahwa sekarang PLN sedang melakukan uji coba di 2 kota, masing-masing 1.000 keluarga penerima manfaat ini diberikan uji coba untuk menggunakan kompor ini, ada di Denpasar dan ada juga di Solo. Nah, kita ingin mempelajari sebetulnya bagaimana keberterimaan masyarakat ini, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Trubus. Gitu. Ini udah berjalan sejak bulan Juli, masing-masing rumah tangga diberikan 2 kompor, masing-masing 1.000 watt. Betul bahwa dari sisi kapasitas ini menjadi 2.000 watt. Padahal di situ kan 450. Nah, sebetulnya kalau di rumah tangga itu sudah siap jaringan di rumah itu untuk menggunakan listrik 3.500 atau bahkan sampai ke 4.400 ya. Jadi kabelnya itu sudah siap. Nah, yang dilakukan terobosannya adalah kita ganti MCB-nya, Pak Trubus, Mbak Eva. Jadi MCB-nya diganti menjadi yang 450 itu menjadi 3.500, Pak. Menjadi 3.500. Terus mungkin Pak Trubus tanya, loh kalau gitu kan bukan subsidi lagi listriknya, gitu. Kita khusus untuk yang program ini dalam rencananya, Pak, kan ini belum jalan. Sekarang kita sedang melakukan uji coba. Rencananya nanti untuk keluarga-keluarga yang memang berhak menerima subsidi, ya ini otomatis akan mengikuti harga listrik yang disubsidi. Sehingga kalau yang pertama bahwa ini menjadi lebih mahal, nah hitungan kami di sini ya, kami sudah melakukan survei, sebetulnya rumah tangga itu berapa kilo sih sebulan gitu ya. Nah dari survei kita itu rata-rata satu rumah tangga itu 11 kilo Pak, 11,2 kilo. Itu kalau dibiayakan itu kira-kira kalau kita beli langsung di warung itu kan 20.000 ya satu tabung. Sehingga 79 sampai 80.000 Pak. Itu sebulan untuk beli LPG yang sudah ya, ini LPG yang 3 kiloan juga ya yang disubsidi. Nah, kalau kita mengganti dengan kompor listrik itu biaya sebulannya itu kalau beli KWH-nya ya. Kami sudah ukur, sudah hitung, perlu KWH-nya itu sekitar 82 KWH, Pak. Itu sama dengan 11,4 kg LPG. Itu bayarnya nanti angkanya 51.000. Baik, selisihnya berapa persen Pak Dadan? Ya. Selisih keuntungannya berapa persen kalau kita bandingkan dengan penggunaan LPG dengan kompor listrik ini? Keekonomiannya. Nah, kalau saya sampaikan yang di tingkat masyarakat ya. Biasanya membeli sebulan itu 11,4 atau kira-kira 4 tabung gitu ya. Nah, sekarang ini membayar listrik 82 kWh dengan tarif subsidi itu bayarnya 51.000. Jadi hematnya itu di rumah tangga 28.000, Mas Aldi. Baik. Sebulan. Hematnya 28.000 ya. Nah, nanti saya akan kembali menanyakan ke Pak Trubus, tapi Pak Dadan kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog terkait dengan konversi kompor gas ke kompor listrik masih kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kami masih terhubung dengan PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Pak Dadan Kusdiana, dan pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah. Kita akan lanjut ke Pak Trubus ya. Pak Trubus, tadi kita sudah simak yang disampaikan oleh Pak Dadan, ada potensi keuntungan atau penghematan Rp28.000 dengan adanya konversi ini. Bagaimana tanggapannya Pak Trubus? Iya, kalau memang ada konversi yang menyebabkan kemudian ada penghematan sampai senilai itu kan perlu komunikasi publik yang baik ya, dalam arti bahwa informasi ini perlu disampaikan, dijelaskan kepada publik secara komprehensif. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai penghematan ini kemudian di balik itu semua ternyata ada kenaikan yang lain-lainnya, karena kan kebijakan ini harus diikuti oleh kebijakan yang menyertai, misalnya ada diskon dari pemerintah misalnya, kemudian juga adanya perlindungan kepada masyarakat penggunanya secara baik, dalam arti subsidinya tetap terus harus ditingkatkan misalnya. Nah, itu yang harus karena persoalannya kan kita yang harus dipikirkan adalah masyarakat yang di kelas miskin ya, dan rentan miskin ini yang selama ini menggunakan listrik 450 watt dan 900. Jadi ini yang harus dipertimbangkan secara matang, meskipun tentu hitung-hitungan ini akan baik ya, dalam arti bahwa nanti masyarakat akan menghemat dengan kompor listrik itu. Di samping juga memang kompor listrik ini sangat bagus dan praktis gitu loh Mbak. Jadi tetapi persoalannya kemudian masyarakat juga harus diedukasi, karena persoalannya tidak sesederhana yang dalam logika kebijakan, karena sesungguhnya yang terjadi masyarakat ini perlu ada pendampingan, perlu ada advokasi di mana dalam pemakaiannya itu betul-betul aman dan nyaman. Kalau jangka pendek ini tentu akan banyak problem yang harus dilakukan, di mana PLN harus betul-betul mengedukasi secara komprehensif terus menerus. Tetapi nanti untuk jangka panjang kita juga harus berpikir memang tidak seharusnya kita selamanya menggunakan kompor yang jenis gas gitu, karena gas di LPG ini kan memang mahal gitu ya, lama-kelamaan memang impornya juga dalam hal ini memang negara berat gitu kalau terus mensubsidi gitu Mas. Baik, saya akan kembali ke Pak Dadan. Pak Dadan, tadi Anda katakan bahwa uji coba untuk konversi ke kompor listrik ini sudah dilakukan di 2 kota, di 2 tempat begitu, 2 lokasi. Seperti apa hasil uji cobanya, apa tanggapan dari masyarakat, dan apa evaluasinya Pak Dadan? Ya, terima kasih. Nanti saya akan ajak Metro TV dan Pak Trubus juga ke lapangan ya, untuk melihat secara langsung. Kalau gini jangan-jangan tidak percaya yang saya sampaikan. Kita sudah hampir 2 bulan untuk yang di lapangan di Solo dan di Denpasar, ya, sudah menggunakan listrik yang seperti tadi saya sampaikan 3.500. Masyarakat sudah menggunakan lebih dari sebulan, jadi sudah ketemu siklusnya dari sisi konsumsi listrik, gitu ya. Kemudian juga dari sisi keteknikannya, Pak. Kan masyarakat itu kan paham kalau memasak nasi, oh saya sekian menit, kalau goreng ini sekian menit. Nah ini sekarang ketahuan bahwa 1000 watt ini tidak cukup, Pak, listrik kapasitas kompornya. Kita nanti akan berubah untuk sisi pemanfaatan yang berikutnya, itu akan kompornya menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah 1000 watt tetap satu, jadi untuk menggoreng atau memasak yang keperluan kecil itu nanti akan menggunakan kompor yang 1000 watt. Untuk keperluan memasak nasi atau memasak yang lebih besar, nanti kompornya menjadi 1800. Sebetulnya kita ingin memastikan bahwa memasak dengan LPG dan memasak dengan kompor induksi ini sama waktunya. Nah dengan ini kita udah bisa pastikan bahwa kalau listriknya minimal 1600 watt dan sekarang kita akan lakukan 1800, masyarakat itu malah dari satu sisi akan menjadi lebih cepat ya dari sisi memasak. Kemudian kalau sisi yang lain, bagaimana tuh masang segala macam dari sisi listriknya ya, khususnya listrik di rumah tangga. Tidak ada yang berubah, kita hanya merubah MCB saja di depan, itu kapasitasnya diperbesar. Kemudian kita akan lakukan penyediaan saluran khusus ya, kabel untuk yang memasak. Nanti kita bisa dipantau khusus untuk keperluan memasak ini listriknya seperti apa gitu. Jangan sampai ini juga nanti dipakai untuk keperluan pemanfaatan yang lain. Jadi nanti PLN ada cara-caranya tertentu untuk melihat bahwa ini wajar dipakai untuk keperluan memasak.
Karena sekarang kan listriknya jadi lebih besar ya di rumah tangganya. Jadi hasil uji coba ini, terima kasih Pak Trubus untuk masukannya bahwa kita pasti akan melakukan komunikasi publik yang lebih luas setelah hasil dari uji coba di Solo dan di Denpasar ini selesai. Baik, artinya masih berjalan begitu ya Pak Dadan ya untuk masa uji coba ini? Baik. Pak Trubus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan bahwa uji coba sudah dilakukan. Pertanyaannya, apakah dari masyarakat sendiri sudah siap, Pak Trubus, untuk beralih? Butuh waktu berapa lama bagi masyarakat untuk bisa menyesuaikan wacana atau kebijakan nanti dari pemerintah ini? Iya, kalau dilihat dari kesiapannya untuk jangka pendek ini masyarakat belum siap, dan itu kan masih uji coba kan karena itu. Nah, tetapi persoalannya kemudian sampai berapa lama masyarakat itu siap? Saya rasa butuh waktu panjang, Pak, paling 3 tahunan lah paling tidak. Nah, karena gini, ini PLN dan pemerintah itu harus melakukan kolaborasi partisipatif di mana kemudian keterlibatan publik di situ dalam arti tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW semuanya harus mendukung terhadap kebijakan ini, karena persoalannya kemudian di masyarakat sendiri kan resistensi terhadap kompor listrik ini juga cukup tinggi gitu, Mbak. Jadi dalam arti bahwa masyarakat jangan sampai menganggap dengan adanya kompor listrik makin ribet, makin bikin masalah, makin kalau listriknya mati kemudian nggak bisa masak. Nah, itu kan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi memang menurut saya untuk sementara ini kebijakannya sifatnya pilihan saja, opsional gitu. Jadi alternatif saja dulu sampai kemudian nanti masyarakat betul-betul memahami penggunaan kompor listrik ini dianggap sebagai sesuatu yang terbaik gitu. Karena memang kalau kita lihat tidak mungkin masyarakat selama ini terus menggunakan kompor listrik kompor gas lamanya ya, tentu harus ada inovasi-inovasi, kemudian ada paling tidak ada migrasi ke yang lebih praktis gitu, yang lebih efisien, lebih bermanfaat guna. Tetapi persoalannya kemudian dari sisi teori cost and benefit juga masyarakat harus dipertimbangkan dalam posisi jangan sampai kemudian benefit yang didapat itu lebih kecil dari cost yang dikeluarkan. Nah, ini kan harus karena memang persoalan inovasi dalam hal inovasi kebijakan maupun dalam hal ini tentang inovasi kompor ini memang betul-betul harus melalui proses-proses di mana kemudian publik itu pada tataran sampai ke tataran edukasi yang berlanjut gitu. Yang terakhir menurut saya penting juga bagi PLN dan pemerintah ketika kebijakan ini harus betul-betul transparan, itu dibuka betul persoalannya. Jangan kemudian nanti ada kepentingan udang di balik batu karena pemerintah hanya menghindari subsidi, kemudian hanya persoalan ini menghindari impor juga yang terlalu besar. Nah, kemudian nanti publik beranggapan bahwa ini pemerintah sudah nggak mau lagi, nggak peduli lagi dengan urusan subsidi, karena belakangan ini banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ini, seringkali resistensi masyarakat itu sangat luar biasa menolaknya, Mbak. Dan ini harus betul-betul memang pada akar di mana kemudian partisipasi publik itu dalam hal ini melihat bahwa persoalan ini memang dibutuhkan dan sangat penting, sangat urgen. Jadi karena itu butuh proses sampai 3-4 tahun, Mbak. Ini saya rasa untuk bisa sampai ini jangka pendeknya ya. Untuk jangka panjangnya saya merasa ini akan bisa dilakukan karena memang tentu yang paling penting adalah memodifikasi bagaimana kompor listrik itu sesuai dengan kapasitas daya yang 450 dan 900 itu. Artinya butuh penyesuaian yang panjang begitu ya Pak Trubus ya. Saya langsung minta tanggapannya Pak Dadan seperti apa. Pak Dadan, tanggapannya singkat saja dan edukasi ke masyarakat seperti apa? Ya, terima kasih. Saya ada beberapa poin yang saya catat ya, bahwa ini harus bertahap. Memang kita akan lakukan demikian. Makanya kenapa kita sekarang melakukan uji coba untuk memastikan dari sisi keberterimaannya masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kepentingan masyarakat itu tetap yang paling utama untuk khususnya dari sisi penyediaan energi. Ini yang akan terus kita pastikan masyarakat tidak terbebani dengan membeli kompor. Seperti dulu waktu LPG kan juga kompor dan paket perdananya juga diberikan oleh pemerintah ya. Ini juga akan dilakukan seperti itu ya. Bahwa listrik juga akan diperbaiki dari sisi kualitas. Betul, kalau listriknya mati kan tidak bisa masak. Tapi sebetulnya LPG juga kadang
agak sulit di pasaran. Nah, jadi dalam hal demikian tujuannya adalah untuk perbaikan, tapi kami juga memastikan bahwa ini secara publik dipahami dan masyarakat siap gitu. Jadi kita tidak dalam konteks untuk besok ada kompornya dikirim kemudian LPG-nya hilang, bukan. Baik, bukan. ya. Ini Tujuan yang baik pastinya membutuhkan waktu dan proses yang panjang begitu ya Pak ya. Terima kasih PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM Dadan Kusdiana dan juga pengamat kebijakan publik Pak Trubus Radiansyah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Salam sehat Pak Dadan, Pak Trubus.